Hai, selamat datang di channel Z Film. Kali ini kita akan melanjutkan lagi ya Dhamma Warang episode selanjutnya. Yang belum nonton episode sebelumnya bisa kalian cek. Dan yang suka dengan channel ini silahkan subscribe, komen, dan juga di like. Terima kasih. Dan saat itulah tangannya Muyong bergerak. Muyong yang masih mendengar perkataan Aro yang tidak rela kalau Muyong itu telah pergi meninggalkannya. Muyong pun langsung terbangun. Muyong yang telah sadar, dia langsung mencium Aro. Dan saat itulah Muyong kembali lagi pingsan. Setelah itu Aro mengobatinya. Aro yang kaget melihat tubuh Muyong yang demam, ia pun naik ke tempat tidur Muyong. Di sana Aro membantu Muyong supaya tubuh Muyong merasa lebih hangat. Pagi harinya, Muyong malah ditemani oleh Suho dan Yewol dalam satu tempat tidur. Di situ Muyong merasa panas dan gerah. Ketika itu ia sadar kalau ia diapit oleh Suho serta Yewol. Muyong pun langsung berteriak dan ternyata di dalam ruangan itu juga sudah ada Maekjong serta Banyu. Suho bilang kalau ia menyelamatkan diri Muyong. Di situ Maekjong menjelaskan kalau Muyong sudah tidak sadar diri selama 4 hari. Aro mencari Muyong, ia panik dengan keadaan Muyong. Di situ Aro melihat Muyong yang sedang latihan. Ia merasa kalau Muyong sudah merasa lebih baik. Ketika para warang berkumpul ingin pergi makan, Aro sudah menunggu di pintu. Ia menanyakan keadaan Muyong, tapi Muyong dengan jawaban cueknya, dirinya baik-baik saja. Tingkahnya Muyong dilihat oleh Suho, Yewol, serta Maekjong. Suho pun menegur Muyong, ia bilang kalau adiknya Aro merasa khawatir saat itu dengan keadaan Muyong. Muyong tidak menanggapi perkataan Suho. Sedangkan Yewol merasa kalau Muyong dan Aro itu tidak seperti saudara, melainkan kekasih yang sedang bertengkar. Setelahnya, Muyong hendak pergi untuk berlatih memanah kembali. Saat itu, Maekjong menyapa Muyong. Maekjong berkata untuk pergi bersama berlatih memanah. Maekjong kesal karena perlakuan Muyong kepada Aro. Tangannya Maekjong dihempaskan oleh Muyong, dan saat itulah gelang yang dipakai oleh Muyong jatuh. Mereka berdua tidak menyadari. Maekjong bilang kalau ia sangat peduli dengan Aro, karena Maekjong menyukainya. Ia tidak ingin melihat Aro menangis. Walaupun itu perlakuan dari kakaknya. Muyong tidak menjawab perkataan Maekjong, malah ia mengajak berlatih memanah bersama. Saat Muyong dan Maekjong sudah pergi, gelang tersebut diambil oleh mantan temannya Banyu. Setelah mereka melatih memanah, mereka singgah di sungai sambil ditemani oleh murid warang, yaitu pengawal Maekjong dan kakak tiri Hansung. Maekjong saat itu menemani Muyong di sungai. Ia berkata mengenai rahasianya. Ia menceritakan ke Muyong kalau Maekjong selama ia lahir, ia tidak pernah punya teman satupun. Dan saat ini ia punya teman yaitu bernama Muyong. Maekjong mengakui kalau ia menyukai sifat Muyong. Ketika itu Muyong langsung ketawa meledek mendengar pengakuan Maekjong terhadap dirinya. Saat itulah Muyong dan Maekjong bermain bersama di aliran sungai. Mereka layaknya seorang sahabat. Sedangkan Aro juga berada di tepi sungai. Ia bingung kenapa Muyong tidak mengingat kejadian kalau Muyong itu mencium dirinya. Aro yang kesal tiba-tiba sepatunya terlepas di sungai. Dan saat itu Muyong mengambilnya dan memakaikannya ke Aro. Muyong bilang kalau ia mengingat semua kejadian saat itu. Muyong mengungkapkan semua perasaannya ke Aro. Kalau ia menyukai Aro, Aro pun langsung memeluk Muyong. Ia pun juga sama mengungkapkan perasaannya kalau ia juga menyukai Muyong. Keesokan harinya Putri Sukmyung bertemu dengan Wakong. Ia berkata kalau ia melihat para warang itu sangat lemah. Ia ingin Wakong melatih warang sangat keras. Putri Sukmyung melanjutkan kembali perkataannya, yaitu warang pada akhirnya akan saling membunuh, yang dimana yang kuat akan melawan yang lemah. Disitulah seharusnya tugasnya Wakong melatih mereka. Sedangkan di tempat lain,
Muyong dan Maekjong sibuk mencari gelang. Maekjong marah-marah ke Muyong. Ia hampir bilang ke Muyong mengenai gelang tersebut. Dan tanpa mereka sadari, kalau mantan temannya Banyu itu melihat mereka yang kebingungan mencari gelang tersebut. Malam harinya, temannya Banyu itu menemui ayahnya Banyu. Ia di sana memberikan gelang tersebut. Mantan temannya Banyu itu mengatakan kalau Sunwo atau Muyong adalah yang memakai gelang itu. Setelah itu ayah tirinya Banyu membuka surat peninggalan kerajaan dulu. Ia melihat kalau lambang cap dan gelang itu adalah sama. Ayah tiri Banyu berpikir mungkinkah raja adalah Sunwo atau Muyong putra dari Tuan Anji, yaitu ayahnya Aro. Keesokannya Putri Sukmyung mendatangi Aro. Ia meminta Aro supaya menjadi tabib pribadinya dengan alasan supaya Ratu Jisoo merasa yakin kalau Putri Sukmyung dirawat oleh Aro di rumah Warang. Aro yang mendengar hal itu, ia merasa ketakutan mendengar nama Ratu Jisoo, mengingat kejadian tempo lalu yang dimana Ratu Jisoo berusaha membunuhnya. Setelah itu Putri Sukmyung menemui para Warang. Penanggung jawab Warang berkata, kalau 10 hari ke depan semua Warang akan tanding satu sama lain, dan ia melanjutkan kembali, mungkin salah satu Warang bisa kehilangan nyawa mereka dalam pertandingan tersebut. 여전하네. 대령? 공주가 뭘 해? Keesokan paginya semua Warang sudah berkumpul. Di sana pembimbing Warang mengatakan kalau pertandingannya hari ini adalah memburu hewan. Di situ melatih mereka dengan cara menunggang kuda sekaligus memanah. Dalam pertandingan tersebut pemenangnya adalah yang bisa menangkap hewan rusa. Di situ Yewol menyadari kalau arah matanya Putri Sukmyung menuju ke diri Muyong. Maekjong pun juga menyadari kalau adiknya melirik Muyong. 공주님 마음이 어딨는지. 사슴을 먼저 잡는 사람이 승리다. Putri Sukmyung menemui Aro. Ia meminta Aro untuk mengobati Putri Sukmyung karena dari kemarin malam Putri Sukmyung kurang enak badan dan tidak makan. Aro pun diberitahu keberadaan Putri Sukmyung kalau Putri sedang berada di hutan. Aro dengan gegasnya untuk menyusul Putri Sukmyung. Ketika para Warang sudah berada di hutan untuk bersiap-siap, Putri Sukmyung datang. Ia di sana terus memandangi Muyong. Maekjong pun melihatnya. Setelah itu Putri langsung lekas pergi. Di situ Suho mengatakan bagaimana Putri Sukmyung itu beda sekali sifatnya dengan ibunya. Bagi Suho, Ratu Jisoo adalah wanita yang paling feminim. Maekjong pun langsung berubah mimik mukanya. 어떻게 저렇게 어머니를 하나도 안 닮았지? 참 따뜻한 느낌인데. Setelah itu Muyong berkata apakah yang menangkap rusa duluan akan menang. Dan Banyu menjawab kalau Putri sampai menangkap duluan, kita akan terlihat bodoh. Mereka pun bersiap untuk berburu. Selanjutnya Aro datang ke hutan untuk mencari keberadaan Putri Muyong. Tanpa Aro sadari kalau Putri Muyong sudah bersiap untuk memanah diri Aro. Di situ Putri Muyong diperintahkan oleh Ratu Jisoo untuk membunuh Aro. Saat sedang berburu, Muyong tidak sengaja bertemu dengan Aro. Putri Sukmyung pun memanah Aro, tapi panah tersebut terpeleset. Putri Sukmyung mencoba lagi untuk memanah, dan panah tersebut mengenai Muyong yang coba untuk berusaha melindungi Aro. Aro pun berteriak untuk meminta pertolongan, dan Maekjong mendengar teriakan Aro. Maekjong melihat kondisi Muyong dan saat itulah ia mengejar Putri Sukmyung. Putri Sukmyung yang sedang berhenti, di situ Maekjong menghampirinya. Maekjong sangat marah dengan perilaku Putri Sukmyung. Ia mengancam jika Putri Sukmyung melakukan kembali, Maekjong benar-benar akan berbuat sesuatu kepada Putri Sukmyung. 왜 그랬냐고! 그 애도 건드리는 날엔 네가 가만 안 있어. Setelah Muyong diobati dengan Aro, Maekjong pun menemui dan mengatakan meminta maaf. Muyong menjawab kenapa Maekjong meminta maaf. Dan tepat saat itulah ada sebuah tulisan yang mengatakan kalau seorang raja di antara para Warang, dan pengumuman tersebut menjadi pusat perhatian para Warang. Wakong pun merobek kertas tersebut. Wakong pun berkata tidak ada kata maaf jika ada maksud tertentu dalam tulisan tersebut. Maekjong merasa ketakutan. Sedangkan Muyong selalu menatapi tulisan tersebut.